Pernahkah kamu merasa begitu lelah hingga tidak ingin menjelaskan apapun kepada siapapun? Bukan karena hidupmu paling berat, tetapi karena hatimu seperti kehilangan tenaga untuk terus berpura-pura baik-baik saja. Di zaman ketika semua orang berlomba menjadi lebih cepat, lebih sukses, dan lebih produktif, kelelahan seringkali tidak terlihat. Tubuh kita mungkin masih berjalan, tetapi jiwa kita diam-diam meminta jeda. Novel Days at the Morisaki Bookshop karya Satoshi Yagisawa lahir dari ruang sunyi semacam itu. Ia bukan kisah tentang petualangan besar atau konflik yang penuh ledakan emosi. Ia adalah cerita sederhana mengenai seorang perempuan muda yang perlahan menemukan kembali alasan untuk hidup melalui tempat yang bahkan nyaris terlupakan oleh dunia. Sebuah toko buku bekas di sudut kawasan Jainbocho. Takako mengalami patah hati yang menghancurkan arah hidupnya. Bukan sekadar kehilangan seseorang yang dicintai, melainkan kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Ketika harapan yang selama ini dibangun runtuh, ia tidak lagi tahu harus melangkah kemana. Pada titik itulah pamannya, Satoru, mengajaknya tinggal di toko buku bekas miliknya. Ajakan itu terdengar biasa, tetapi justru menjadi awal dari perjalanan yang mengubah cara Takako memandang hidup. Perlahan, rak-rak penuh buku tua, aroma kertas yang mulai menguning, dan percakapan sederhana dengan orang-orang yang datang ke toko itu menjadi ruang aman yang tidak pernah ia sadari sedang ia butuhkan. Yang membuat novel ini terasa begitu dekat adalah kenyataan bahwa banyak anak muda hari ini sebenarnya sedang menjalani kehidupan seperti Takako. Mereka bangun pagi, bekerja atau belajar, tersenyum di hadapan orang lain, tetapi diam-diam merasa kehilangan arah. Dunia modern terus bergerak semakin cepat, seolah-olah tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk berhenti sejenak. Akibatnya, banyak orang menganggap beristirahat sebagai kemunduran, padahal terkadang jeda adalah syarat agar kita mampu melanjutkan perjalanan. Melalui kisah Takako, Satoshi Yagisawa mengingatkan bahwa menyembuhkan diri bukan selalu tentang menemukan jawaban besar. Kadang, penyembuhan dimulai ketika kita akhirnya memberi izin kepada diri sendiri untuk bernapas tanpa merasa bersalah. Buku-buku dalam novel ini juga tidak digambarkan sebagai benda mati yang hanya memenuhi rak. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan pengalaman, kenangan, dan harapan. Setiap halaman yang dibaca Takako perlahan membuka ruang baru di dalam dirinya. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan begitu banyak orang dari masa lalu yang diam-diam memahami luka yang sedang ia rasakan. Di tengah budaya yang semakin dipenuhi informasi singkat dan perhatian yang mudah terpecah, novel ini mengingatkan bahwa membaca bukan sekadar menambah pengetahuan. Membaca adalah latihan untuk memperlambat langkah, mendengarkan suara hati sendiri, dan memberi ruang bagi pikiran untuk tumbuh dengan tenang. Namun penyembuhan Takako tidak hanya datang dari buku. Kehadiran Paman Satoru memperlihatkan bahwa hubungan antar generasi memiliki kekuatan yang sering kita lupakan. Di tengah jarak usia dan pengalaman hidup yang berbeda, mereka belajar saling memahami tanpa harus selalu memiliki jawaban. Bahkan misteri yang menyelimuti hubungan Satoru dengan Momoko memperlihatkan bahwa orang dewasa pun membawa luka, penyesalan, dan kerumitan yang tidak selalu terlihat oleh generasi yang lebih muda. Novel ini mengajak kita memahami bahwa setiap orang sedang memikul kisahnya masing-masing. Meski begitu, kita juga perlu membaca novel ini dengan sikap yang kritis. Toko buku Morisaki memang terasa seperti tempat yang menenangkan. Tetapi, apakah setiap orang yang sedang depresi atau patah hati cukup pindah ke tempat sunyi untuk sembuh? Kehidupan nyata tidak sesederhana itu. Ada luka yang memerlukan dukungan keluarga, sahabat, bahkan bantuan profesional. Ada persoalan ekonomi, kesehatan mental, dan tanggung jawab hidup yang tidak akan selesai hanya karena kita dikelilingi buku-buku yang indah. Keheningan dapat menjadi ruang pemulihan, tetapi juga dapat berubah menjadi pelarian jika kita menggunakannya untuk terus menghindari kenyataan. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah mengambil jarak dari dunia adalah bentuk keberanian untuk memulihkan diri, atau justru cara yang halus untuk menunda menghadapi persoalan yang sebenarnya?
Mungkin jawabannya berbeda bagi setiap orang. Yang terpenting bukanlah seberapa lama kita bersembunyi, melainkan apakah setelah beristirahat kita memiliki keberanian untuk kembali menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sehat. Novel ini juga mengajak kita merenungkan bagaimana masyarakat memandang produktivitas. Mengapa seseorang baru dianggap berhasil jika terus bergerak tanpa henti? Mengapa kita lebih mudah memuji kesibukan daripada ketenangan? Bukankah manusia bukan mesin yang harus selalu menghasilkan sesuatu? Ada kalanya pertumbuhan terbesar justru terjadi ketika dari luar tidak tampak ada perubahan apapun. Seperti buku tua di rak Morisaki yang terlihat diam tetapi menyimpan begitu banyak kehidupan di dalamnya. Pada akhirnya, Days at the Morisaki Bookshop bukan sekadar kisah tentang toko buku bekas. Novel ini adalah pengingat bahwa setiap manusia berhak menemukan ruang aman untuk memulihkan dirinya. Tetapi penyembuhan sejati bukanlah tentang selamanya bersembunyi dari dunia. Penyembuhan adalah keberanian untuk kembali melangkah setelah hati yang lelah perlahan belajar berdamai dengan luka yang pernah dimilikinya. Dan mungkin ketika kita mampu melakukan itu, kita akan menyadari bahwa rumah yang selama ini kita cari ternyata sedang tumbuh perlahan di dalam diri kita sendiri. Dengan pemahaman itulah kisah ini menutup perjalanannya dengan hangat dan meninggalkan harapan yang tenang. Jika ulasan ini membuatmu merasa dekat dengan kisah Takako, jangan berhenti pada ringkasan dan refleksi ini saja. Bacalah Days at the Morisaki Bookshop secara utuh, agar kamu dapat menikmati kehangatan setiap percakapan, aroma setiap halaman, dan makna yang tumbuh perlahan di balik kesederhanaan ceritanya. Novel ini layak dibaca bukan karena menawarkan jawaban instan, melainkan karena mengajarkan cara memandang hidup dengan lebih lembut dan lebih manusiawi. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi digital novel ini telah disematkan di kolom deskripsi video untuk mempermudah kamu mendapatkan bukunya. Selamat membaca, dan semoga kisah sederhana dari sebuah toko buku kecil mampu menghadirkan jeda yang selama ini mungkin sedang kamu butuhkan.